Jenis objek wisata di sini Bapak Ibu bisa memilih hanya satu. Jadi kalau di sini contohnya adalah pantai, terus nomor kontaknya. Nah, nomor kontak di sini adalah nomor kontak yang bisa dihubungi oleh wisatawan jika ingin bertanya langsung kepada Bapak Ibu. Jadi wisatawan dari sisi aplikasi bisa mengklik button hubungi di sini. Dan juga bisa mengakses URL jika Bapak Ibu mempunyai landing page informasi detail tentang wisata di sini. Dan berikutnya juga sosial media juga bisa dilengkapi di sini. Saat ini kita mensupport untuk 3 sosial media yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. Nah, untuk share di sini di tombol sebelah kanan like di sini ada button share. Jadi untuk meningkatkan performa like, Bapak Ibu bisa melakukan share sebanyak-banyaknya. Itu bisa melalui beberapa aplikasi sosial media yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Bisa melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook yang sudah terinstall sebelumnya di handphone Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang membuka link tersebut, dia akan diarahkan ke Play Store untuk menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Gitu. Jadi yang dilombakan di sini poin like-nya itu hanya melalui aplikasi, jadi tidak melalui like di sosial media. Gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu men-share sebanyak-banyaknya tentang desa wisata Bapak Ibu, sehingga pada saat seorang menginstal aplikasi ini langsung ke tujuan desa wisata Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya untuk titik lokasi, di sini Bapak Ibu bisa langsung menginput latitude dan longitude. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, Bapak Ibu bisa mengklik link di sini, bisa melalui website Google/Map. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini Bapak Ibu melakukan pointing ke desa wisata Bapak Ibu, misalnya contoh di sini. Bapak Ibu tinggal klik di mapnya, terus di bawah sini tinggal di copy saja. Ini sudah terpisah menggunakan koma. Jadi di sini yang awal latitude, koma, longitude-nya. Bapak Ibu bisa melakukan copy, lalu tinggal dipaste ke peta titik lokasi desa wisatanya. Nah, tujuan input di sini adalah untuk mengarahkan wisatawan melalui aplikasi map yang terinstall di handphonenya masing-masing. Nah, misalnya di sini kalau latitude dan longitude-nya sudah diinput dengan benar, maka wisatawan dapat mengklik pada button arahkan. Lalu akan membuka aplikasi map default yang tersedia dan bisa melakukan direction ke lokasi tujuan. Oke, selanjutnya di sini ada jam buka jam tutup. Ini sifatnya fleksibel, Bapak Ibu bisa mengupdate sesuai dengan kondisi, buka di hari apa, di jam berapa sampai jam berapa. Nah, informasi di aplikasi dapat tersajikan di sini. Jadi wisatawan ingin berkunjung pada hari apa, mereka mendapatkan informasi jam buka dan jam tutupnya. Dan untuk melakukan simpan, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol simpan jam buka di sini. Oke, selanjutnya untuk informasi tambahan berikutnya adalah mengenai bagaimana cara berkunjung ke lokasi. Bapak Ibu bisa menginformasikan secara detail jarak tempuh ke lokasi. Misalnya sebagai contoh di sini Mbak Siska menginput jarak tempuh itu 10 km dari bandara terdekat. Jadi wisatawan mendapatkan gambaran gitu dari mulai dia tiba di bandara untuk mencapai ke titik lokasi seberapa jauh. Bapak Ibu bisa mengisi informasinya di sini, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya berapa lama, terus kondisi akses jalannya apakah baik, terus transportasinya bisa menggunakan apa gitu. Jadi di sini contohnya adalah bandara, misalnya kalau Bapak Ibu tidak ada bandara atau apa, lokasi kabupaten kota terdekat. Jadi untuk mengarahkan lebih rinci wisatawan berkunjung ke tempat lokasi wisata Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya pada sisi kanan di sini dari sisi aplikasi, wisatawan juga dapat melakukan input ulasan.
terhadap desa wisata. Jadi di sini untuk menginput ulasan, nah wisatawan dapat memilih jadi jenis kunjungannya, kunjungan apa, terus kapan berkunjungnya. Nah, terus berikutnya dia bisa mengisi ulasan tentang wisata yang udah dikunjunginya. Nah, setiap ulasan di sini wisatawan juga bisa menginput foto. Jadi ketika dia mencapai lokasi kunjungan, foto, dia input ulasan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat input yang sudah diinput oleh wisatawan pada menu ulasan di sini. Sebagai contoh datanya, di data dummy. Jadi misalnya tadi saya coba input ulasan. Nah, Bapak Ibu bisa menjawabnya pada klik tombol balas ulasan di sini. Nah, selanjutnya juga wisatawan juga dapat mengajukan pertanyaan. Nah, di sini. Dan untuk menjawabnya, Bapak Ibu bisa mengklik pada menu pertanyaan. Jadi usahakan setiap ulasan maupun pertanyaan Bapak Ibu usahakan bisa dijawab. Jadi semua informasinya tersampaikan dengan jelas kepada wisatawan. Oke, selanjutnya poin penting di sini adalah foto. Untuk mengupdate foto, Bapak Ibu bisa mengklik pada menu foto. Sebagai contoh, saya coba file. Nah, di sini adalah galeri foto yang sudah diinput. Contohnya di sini sudah ada beberapa foto galeri yang sudah diinput Mbak Siska. Jadi untuk menginput foto, Bapak Ibu bisa mengklik button plus di sini. Nah, di sini tersajikan informasi syarat dan ketentuan foto yang bisa diupload. Yaitu yang pertama adalah format harus JPEG dan PNG, terus maksimal ukurannya harus 2 MB, ukuran atau dimensi yang disarankan 1080 pixel kali 608 atau dalam bentuk dia landscape gitu. Jadi sebenarnya ini yang disarankan. Kalau Bapak Ibu ingin dimensi yang berbeda juga tidak masalah. Jadi sebenarnya dari sisi aplikasi untuk mobile sendiri itu ada berbagai macam layar. Jadi yang benar-benar fit yang udah kita cek itu adalah ukuran 1080 kali 608 pixel gitu. Nah, terus gambar yang diupload adalah sesuai dengan topik desa wisata Bapak Ibu. Itu fotonya harus asli dan tidak mengandung konten-konten yang vulgar. Nah, untuk foto yang sudah diupload melalui aplikasi dapat dilihat di sini. Sebagai contoh, di sini ada beberapa foto. Nah, wisatawan juga tergambarkan di sini untuk detail fotonya apa, story-nya apa gitu. Nah, sebagai contoh di sini misalnya di sini ada foto kunjungan peserta didik pesantren Nurul Falah. Jadi setiap foto di sini harus mengandung, usahakan Bapak Ibu memberikan narasi. Jadi ada historis fotonya sehingga ketika wisatawan melihat gambar tersebut mereka dapat terbayangkan gitu tentang foto tersebut punya historisnya apa gitu. Nah, sebagai contoh untuk tampilan di sisi aplikasi seperti ini.